Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Masih bisa bertemu kembali pada hari ini, hari Selasa tanggal 27 ya? 26. Oh, 26. Kelebihan. Asli 27 besok. 27 besok. 26 Januari 2021. Kemarin 25 kemarin. Iya, kemarin 25 betul ya. Betah tinggi di dunia Ustaz. Jadi lupa tanggal. Astagfirullahaladzim. Gak kerasa nih. Dan juga kita masih ada dalam rangkaian acara Sharing Night bersama gurunda kita Ustadz Imam Nuryanto, dan kita live langsung lewat YouTube channel di sifmedia.id ya. Betul. Sif Media doang, sorry. Nah, buat Tanpa teman-teman ID. mungkin yang udah join kan udah ada tuh di live chat. Nah, jangan lupa juga dikasih tahu ke teman-teman lainnya buat ikutan join di channel YouTube-nya kita. Betul banget, dan tidak lupa juga salawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan kita yang lebih besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan pastinya masih barengan sama kita berdua yang alhamdulillah ganteng ya. Alhamdulillah. Kata ibu kita. Iya. Ya. Tapi setidaknya yang diakui baru pembunuh. Iya. Karena yang sudah sold out ya Ustaz ya. Justru yang ganteng tuh yang belum nikah. Yang belum Oh nikah, iya. lu Oh, baru berarti. tahu aku. Berarti aku doang dong di sini ya. Iya betul. Iya, insya Allah ya. Nanti kalau udah ganteng mah pudar gitu. Ah. Ya, kalau udah nikah pudar. Ya, masih barengan sama saya Budi Asfian, Ada juga di KRF. dan masih akan menemani teman-teman semuanya yang sudah standby pastinya di depan laptop, mungkin di depan handphonenya ya, gadgetnya ya. Di depan Gawainya. Smart TV mungkin. No, keren canggih. Sekarang tuh ada mantep. TV Android sekarang. Iya, keren banget. Stan. Habis Netflix langsung nonton ke sini. Nah, harus kesini, jangan yang itu ya. Nanti mah kayaknya ngadain nobarnya. Iya. Harusnya. Nobar di rumah masing-masing kirimin fotonya. Nah. Wah. Ada hadiahnya pasti. Iya betul ya, kita belum ada challenge Challenge. Celeng ya, celeng. Celeng mah tuh. Celeng mah, Eta- itu temennya. Iya, bahaya tuh celeng mah. Celengan maksudnya. Oh iya, Tapi- betul. Challenge ya, Challenge-nya aja lah. Iya seru Minggu gitu ya. depan aja, minggu depan. benar. Ada Oh iya, Bukan depan kan. ngirimin foto bahwa mereka sama teman-temannya nonton tapi tetap jaga jarak. gitu. Betul, tetap sesuai dengan protokol 2 meter kesehatan. ewang. Ya, ya kan. Kalau enggak ya nonton dalam pribadi dikirimin juga nggak masalah ya nanti. Oh, iya. Foto terbaik nanti dapat hadiah surga kalau itu ikhlas. Amin, amin, amin. Kalau Ya itu Allah, ikhlas kan ya. amin, amin ya. Dan pastinya buat teman semuanya, ini sebelum kita memulai langsung menerima transfer ilmu dari gurunda kita, jangan lupa boleh di subscribe ya, di like juga, channelnya di share juga boleh untuk acara kajian online kita pada malam hari ini ya. Iya, jangan lupa juga diaktifin loncengnya biar nanti kita live ada langsung notifikasi. Oh, biar langsung ya. Iya. Oh, bener, karena suka lupa kalau gimana gitu Iya, aktivitas nanti, kan. nanti pas ada notif langsung masuk langsung datang. Langsung aja live ya, langsung tinggal pijit aja. Dan juga buat teman-teman yang mau mendukung, mensupport ini pembangunan pesantren ya. Ini di bawah. Ada di sini ya? Iya, betul Ini, sekali. sini. Ini kalau yang mau Sini, ini di sini, terbuka peluang lebar sekali ini buat infak sedekah wakaf juga ya, pastinya bersama gurunda kita, murobi kita Ustadz Hana Ataki. Boleh banget, silahkan di bawah sini ada nomor rekening yang bisa open donasi ya kita ya. Iya. Betul. Ada juga informasi-informasinya di Instagram kita juga Kang Bun. Betul. Ada sifmedia.id, ada juga di pesantren. Betul sekali. Jadi nama akunnya tuh pesan_tren. Betul sekali. Pokoknya kita udah gak sabar, teman-teman udah pada siap juga untuk menerima transferan ilmu dengan tema yang sangat luar biasa kali ini ya, insya Allah ya. Pertanyaan Biasa udah nama banyak nih GGS. Iya, GGS ganteng-ganteng. GGK, ganteng-ganteng kok, titik. Nah, Udah banyak pertanyaan yang dititip nih Ustaz enggak? Oke. Gimana nih? Luar biasa. Jadi sebenarnya sebelum masuk ke tema, ya, kan kita pernah bahas nih di minggu yang lalu ya. Ketika Allah menurunkan sesuatu kepada kita, walaupun itu menyakitkan sebetulnya ya, atau menurunkan satu musibah, Allah itu seperti dua sisi mata uang ya. Iya. Ketika menurunkan itu, satu sisi mungkin terasa perih, satu sisi yang lain itu ada kebaikannya. Makanya nggak semua orang yang misalkan sakit, ini kan sakit itu musibah bagi kita, Iya. tapi berkah mungkin bagi para dokter. nah, Termasuk ya, kita coba kalau sekarang ini pikir COVID ya, karena sekarang di Indonesia itu LC banyak tuh, hampir menembus 1 juta mungkin. LC itu apa Ustaz? Nanti kalau ini mereka mampu melalui ini semua,
bisa jadi 1 juta tuh LC lulusan Kopit. Jangan reuni tapi ya bahaya. Jangan reuni. Jangan reuni. Nemu 1 juta kan luar LC, biasa. aku pikir LC lulusan itu ya. Iya benar. Banyak ternyata Jadi lulusan COVID ya. ya ambil 1 juta nih kalau mereka mampu melalui ini dan kita doakan yang terkena virus sekarang ini mereka tetap dalam keadaan semangat. Amin. Allah berikan kesehatan sehingga mampu melalui hal ini semua dengan sehat walafiat dan lebih baik lagi. Amin. Dan mudah-mudahan kita masih berharap masker pasti berlalu lah gitu. Amin. Bukan hanya badai gitu. Ya, Badai udah berlalu nih, Masker masih juga belum ya. berlalu. Nah, ini terkait dengan apa yang kita bahas tadi ganteng-ganteng lain serigalanya. Kalau dulu ada CTB dulu mah. Apa tuh CTB? Ada lagunya dulu mah itu tadi plesetkan oleh tapi backsoundnya itu hampir sama itu ini seniornya. Iya. Siapa? Kalau itu mah enaknya tahu aku. nyebut keteknya nggak enak. Aduh. Oh, Nah. bau gitu ya. Nah, kalau dulu mah Nah. cantik tapi eta itu. Cantik tapi bau. Nyah eta gitu. Oh ya. Cantik keceplosan. tapi bau eta kan. Nah. Bentar. Jadi- Itu angkatan berapa tuh? Oh, itu seangkatan itu. Karena Bisa lah. Project Pop sama P Project itu junior senior junior. Oh ya. Nah, Googling lah ya. Googling lah, itu mah lagu-lagu masa aku SMA lah. Buat teman-teman yang bingung berarti seangkatan sama aku soalnya. Lu bingung seangkatan berarti masih belum. Ini kan zaman anak ieu mah atuh jaran goyang. Jaran goyang. Dangdut dong koplo. Jadi gini, ada satu hal yang tadi saya mukodimahi ya dengan ketika Allah menurunkan sesuatu itu seperti 2 sisi mata uang. Inna ma'al usri yusra. Di balik segala kesulitan tuh mesti ada kemudahan. Di balik segala hal yang mungkin dikatakan buruk, Allah sudah menyiapkan sesuatu yang baik. Pasti seperti itu. Nah, termasuk kemarin kan, wah COVID kok panjang, bla 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 gitu. Tapi justru kebaikannya apa? Orang ngolah otak sampai sekarang kan mikir ada Zoom meeting, ada Google Meet, ada apa lagi sekarang tuh? Ada Webex, Ada macam-macam kan. Itu ngajak pinter kan. Iya. Termasuk apa yang akan kita bahas hari ini. Ada satu hal, kerasa nggak COVID mengubah kehidupan kita hari ini? banget. Iya lebih bersih gitu ya Sat ya. Nah, lebih sekarang kan orang tuh higienis lebih gitu. care cuci tangan. Ya. Gitu kan? Lebih care cuci tangan, lebih care dia menjaga tubuhnya, lebih care memperhatikan juga ya. Dia memperhatikan asupan makanan yang Ya, masuk betul, gitu benar. kan. Ya. Lebih care lagi non enak geus usum vitamin. Wah. Booster Make jeung ya. kemana-mana GSM, sekarang GSM. make hand sanitizer. salah gitu. Di masjid-masjid luar biasa kan hampir beberapa pojok masjid-masjid termasuk di Alatip ini masuk aja udah ada hand sanitizer. Betul. Jadi bagaimana satu sisi ini buruk nih, COVID tuh kerasa aja. Tapi di sisi yang lain ada hal yang dirubah. Kita lebih higienis, lebih bersih. Nah, artinya ada hal yang mungkin Allah ingatkan. Bisa jadi ada sunah-sunah kalau mungkin dari teaser ya. Ya. Termasuk non sih tulisannya caption non. Caption, ya. Nah, bisa jadi kita kadang-kadang memikirkan sesuatu yang besar tapi melupakan sesuatu yang kecil. Ada sunah-sunah yang besar. Iya. Punten misalkan pakai gamisnya udah bagus. Yang lebar, kerudungnya yang lebar. Tapi ketika lewat semiriwing. Aduh. Lainnya wangi tapi wangi lawan eta gitu lah. Ada yang tertinggal. Oh, gitu. smell not good ya. Smell not good. Iya, smell not Ke good. masjid luar biasa. Hayya ala sholah, sebelum hayya ala sholah dia sudah datang. Waduh. Luar biasa kan, berarti sebelum Allahu Akbar ngejos banget. Tapi pelebah Allahu Akbar nulain pada karya kabeh. Satu, can mandi. Aduh. Can mandi kan. Alhamdulillah coy. Pulang kerja, Aduh. keringetan, pokoknya mah kesangnya segede perep gitu. Artinya luar biasa bauna, tapi karena ngejos banget imannya, datang adan langsung ke masjid. Pas takbir, iya. Allahu Akbar, yang tinggi langsung kayak ongkek. Aduh Gusti, nah itu kan. Itu mungkin punya Ustaz punya perspektif bahwa makin gading makin mahal. Nah, Kayak gajah. termasuk ada juga yang puntennya para muroki. Lain muroki tukang tanya muroki tina roko yuroki u. Oh, ahli. Tukang rokok. Kalau di Quran ada ashabul ukhdud, ini ashabul udud. Aliran ududiyah itu. Oke.
smokers ya. Smoker the smoker gitu. Datang ke masjid, sholat, pas sholat duluin talangap amin. Itu aromanya kan nggak enak ke sebelah. Betul. Apalagi orang yang makan dia udah kajian. Kan kayaknya kalau ibu-ibu, bapak-bapak beres kajian tuh lebih seneng beda jeung pemuda. Kalau pemuda kan lihat itu paling aya naon itu martabak eueuh namanya. Oh wow, Martabak kode ya. Masih di Gojek. Ustaz. Masih digojek. Tapi kalau misalkan kajian ibu-ibu jeung bapak-bapak, biasanya khasnya apa? Beres kajian apa? Potram. Oh iya, mantap. Makan. Bener. Nah, khas di kita biasanya ati maung keluar. Wow. You know, zengkol. Iya, aku tahu. Berarti mau. Zengkol, kita nyebutnya ati maung. Hati mau. Zengkol pete. Wah, beres kajian jam 11:30 nih siang makan gitu karena kebiasaan yang sekarang udah Covid udah mulai hilang nih. Udah mulai hilang benar. Kenapa? Kan ngajinya ke libur. Jadi dulu gitu, makan, adan kan? Yeah. Kita ke masjid, nggak sadar tuh si zengkol. Makanya pas walat dolin, walaupun imam nggak gede, tapi kan was-wasnya nggak enak. Iya. Apalagi muazin azan udah makan jengkol, kan makin mengudara tuh. Bauna kebayang tak. Makanya satu sisi dia sunahnya udah bagus. Datang sholat berjamaah. Paling awal. Tapi ada sunnah yang dia lupakan. Bahwa, nah ketika kita ke masjid itu harus menjaga kebersihan termasuk kebersihan mulutnya. Aduh. Kan kata Nabi, hati-hati siapa yang memakan bawang mentah. Dulu kan ada kebiasaan mereka tuh mungkin karena biasa makan yang lemak-lemak ya. Makan bawang mentah. Itu kata Nabi tidak boleh mendekati masjid. Karena malaikat terganggu seperti orang-orang pun terganggu. Gitu. Makanya luar biasa Islam ngajarin tuh bahwa kita hidup tuh nggak sendiri. Pikirkan ada di sebelah-sebelah gitu. Makanya ketika orang memperhatikan satu sunnah yang besar, tapi ada sunnah-sunnah yang kecil yang nanti kita akan bahas hari ini, kita lupakan, maka kan dalam Quran tuh udkhulu fisilmi kafah. Masuklah ke dalam agama Islam secara kafah, termasuk mengamalkan sunnah-sunnah terkecil. Yang mungkin kita kadang lupa dan kita nggak memperhatikan. Contoh dulu yang sering kita bahas di sini, bahkan di YouTube masih ada. Tentang ada Allah. Pakai Coca-Cola. Coca-Cola. Kadang orang makan aja masih belum nggak ngeh kanan dan kiri. Dia sudah muslim senior saja, muslim senior ya. Tua Artinya gitu, ya saya nggak tega nyebut tua. Itu makan tuh masih nggak care mana kanan mana kiri. Yang penting mah ahwar gue. Padahal ada sunnah-sunnah yang mungkin dianggap sepele, tapi itu ciri khas. Seperti bahasan kita yang dulu ya, ketika heboh-hebohnya Kang Habibnya, Kang Habib itu pun paman, cek keponakan nama. Oh iya benar. Nah, Nurmagomedov, ustaznya rumah gene. Nurmagomedov. Ya salah. Orang itu nggak melihat orang-orang luar tuh, orang-orang kafir itu nggak pernah baca Al-Quran, nggak pernah baca hadis, tapi mereka membaca diri kita. Nah, mereka membaca diri kita apa yang kita tampilkan, akhlak keseharian kita yang tersederhana. Contoh saja, saya nggak tahu dulu Teh Agim atau apa yang cerita ya, ada orang masuk Islam gara-gara segitiga pengaman. Daleman, underwear ya, underwear. Underwear ya. Gara-gara underwear. Serius, Ustaz? Underwear. Gara-gara underwear, gara-gara itu, Ustaz. Gara-gara underwear. Masuk Islam, Ustaz. Masuk Islam gara-gara underwear. Ini saya cerita dari dulu Agim kalau salah itu. Dia kerjanya di tukang laundry. Oh. Nah, ada orang Islam yang nitip laundryan di Ya, situ. nyuci ya biasalah. Setidaknya walaupun tidak diciumin hiji-hiji, anggar kan beda. Ya ke Nah, ada jarak tertentu lah. Nah, istilahnya Bahasa Inggrisnya tuh dia kayak bisa keangse ngebedain. ya. Yang baju orang Islam tuh bau, tetapi kok lain dengan yang mereka gitu. Oke. Ini teh pesingnya tuh luar biasa mereka. Ternyata, nah ini yang kadang-kadang mohon maaf sekali ya, kita teh meniru ke barat-baratan ya, asam modern, pada ada WC enak siwur. Siwur tuh gayung. Sekarang orang tuh makin irit, makin gak nyari sebetulnya. Orang mau kencing saja, kita di mana bareng ngumbahna. Kan dulu mah enaknya gayung gede asam bersih. Sekarang cer keluar. Ya Allah. Kadang-kadang kita nggak tahu ngacerna bukan ke situ tapi ke wajah kita kan bahaya. Jadi orang tuh ini beda gitu. Kenapa? Orang Islam tuh sangat menjaga kesuciannya.
Makanya dari mulai contoh ya, ini sunnah yang paling mudah. Orang mau tidur. Ya. Rasulullah SAW itu biasanya awali apa? Beliau bersiwak. Siwak itu pakai kayu arok. Ada yang dipakai kalau kayu arok tuh gini. Ada yang dipakai batangnya, ada yang dipakai akarnya. Dan buahnya itu bisa dimakan. Itu kan pohon itu. Jadi siwak ini sekarang kan ada yang sudah dibikin apa namanya itu Pasta gigi ya. Dulu zaman Nabi, nggak tahu di ajaran agama yang lain ya, itu beliau itu bersiwak Sebelum tidur. Mau setiap dalam satu hadis, laula an asyukko ala ummati, kalaulah tidak memberatkan kepada umatku, la amartuhum, aku akan memerintahkan mereka bisiwak. Ada yang menyebutkan ingda kuli wudu, setiap wudu, ada yang menyebutkan ingda kuli sholat, setiap sholat. Artinya orang mau wudu atau sholat menjaga kesuciannya. Mau tidur kan ada wudu dulu. Iya. Beliau bersiwak. Kenapa? Karena beliau mau menjumpai istrinya. Kita adabnya kan, kita mau berjumpa dengan istri saja ngejaga kebersihan. Orang mah geus ngadar jengkol itu nyikat gigi. Coy. Kebayang Gitu. pakai masker lagi itu, aduh mulut. Ya eta, sigana kamu lagi makan jengkol pakai masker balik Balik modal feedback. Ya Allah, sedih banget ya. keracunan ke fokus Feedback. Ntar dia pingsan gara-gara napas sendiri. Tidak kena covid tapi keracunan ke Astagfirullahaladzim. Rasul tuh nggak siwak dulu. Saya sudah alhamdulillah mengamalkan sunnah ini, nggak nyombongnya gara-gara sakit gigi. Sudah 3 bulan ini, sekarang disiplin. Tiap mau tidur sikat gigi. Tiap mau tidur sikat. Pokoknya mah sudah hampir dari bulan apa ya? September, Oktober, November, Desember, Januari ini luar biasa nih. Dulu juga suka sih, cuman jarang-jarang butuh unggul. Sekarang mah pokoknya mah disiplin. Tiap malam sikat gigi. Padahal itu kan sunnah, sudah tahu dalilnya. Tapi kadang-kadang ngamalkeunnya mau ditegur dulu. Kasih sakit gigi baru, ternyata pentingnya gigi itu ketika kita sudah sakit Gigi. Padahal ada sunnah bagaimana merawat gigi sebelum tidur, dibersihkan. Selain itu hikmahnya, satu giginya sehat, hikmahnya dia kan bertemu dengan istrinya dalam keadaan bagus. Roaming dia. Nah, makanya saya ngeliatnya ke sini, kasihan dia. Masalahnya aku nggak bisa ngebayangin. Aduh, saya mah Ustaz kalau begitu nggak usah sikat gigi, Iya. yang ada yang ditemu. Tapi kan nembak karena guling, Bo. Oh iya benar. Nanti bau boleh Nah, ya, kasihan. nanti guling tidak mau dipeluk lagi. Aduh betul. Al-bau. Nah, sudah itu kan Rasul berwudu. Artinya menjaga kesucian ini walaupun beliau mau tidur. Bersuci. Bahkan ada satu hadis di antara amal terbaik itu isbagul wudu bil makarih kalau tidak salah. Dia menyempurnakan wudu di saat sedang tidak ingin. Artinya apa? Cuaca kali ini kan dingin banget. Iya. Iya. Makanya nah kalau sunnahnya gini, ini yang saya belum bisa konsisten. Gimana tuh Ustaz? Berwudu sebelum tidur. Oh. Sikat gigi ya, tapi berwudu teh padahal mah itu ya pahalana ada kan disebutnya ribat gitu kan kata Nabi teh. Lain ribatnya, Ribaf. Ya di antara masuk ribat itu adalah ketika orang mau melawan rasa malasnya. Oke. Untuk menghidupkan sunnah apa? Berwudu sebelum tidur. Nah kan kadang-kadang godaannya udah berwudu baru kejo keluar angin. Iya, Ustaz. Sering aku. Makanya wudu lagi atau lanjutkan tidurnya? Tidur. Karena insya Allah sah tidur tanpa berwudu. Tapi Ustaz nih berarti aku harus perbarui niat Ustaz. Apa? Kadang-kadang aku mau tidur wudu teh karena sambil skincarean. Tenan naon. Itu yang penting wudu nama udah nyunah kan, skincare nama eta mah nyaneh gitu. Maneh gitu. Tenan naon kan itu bagian dari merawat. Merawat ya Ustaz ya benar. Boleh ya. Bagian kan dia iklan juga kalau nggak salah ya. Sering Iklan di mana? Di endorse kan? Dia endorse. Iya, Makanya wajahnya kinclong kan. Dikasih. Lebih kinclong daripada kita. On the way, on the way. Ngamar dari rumah saya tuh kamu berani itu mah. Aduh ya Allah, kan Ustaz mah skincare-nya wudu. Tak eta Masya bener. Allah. Jadi bagaimana gajinya mengkana skincare? Nah, gimana, Ustaz? Bagaimana Wudu. kalau skincarean itu kan bagian dari kita bersyukur. Makanya tanda bersyukur itu merawat apa yang sudah Allah anugerahkan. Jadi ulah nebika wajah itu ada payung geus saya teh. Aduh. Laku udah akeun bae. Enggak pernah cuci muka sama sekali kan enggak juga. Beliau walaupun sudah laku
cuci muka. Rajin. Kenapa? Rasa syukur kepada Allah. Tapi nggak tahu gitu atau bukan. Iya. sebenarnya. Kerjaan stad. Jadi untuk Allah atau untuk kerjaan? Untuk Allah, untuk Allah. ya, Untuk Allah. Allah. Makanya tadi ulang ya. 1, Rasul itu siwak. Ini sunnah yang teringat. 2, sebelum tidur beliau berwudu. Luar biasa. Wudu dulu. Nah, kemudian bahkan ada sunnah tuh sebelum tidur. Si kasut itu keprukin dulu. Oh iya iya. Oh, iya, iya. Pakai ujung sarung. Nah, kenapa? Karena kamu tidak tahu apa di balik itu. Kenapa? Karena intinya tidur itu harus nikmat. Harus enak. Kenapa? Karena kita bangun supaya dalam keadaan Segar. Jangan terganggu kudu kakarayapan. Kecewa. Kecoa. Kalau yang udah nikah mungkin kecewa. Siremu, Oh, iya benar. semut atau hal yang lainnya maka dibersihkan. Itu Tungau. sunahnya. Atau tumbila. Tumbila. Apaan itu? Bahasa Indonesianya apaan tuh, Ustaz? Kutus kasur. Oh. Kutu kasur. Mana kutu kasur? Nggak tahu aku Ya, juga. orang ayakeun we. Tambila. Tambila. Nah, Nabi ngeprukin, kemudian berbaring di sebelah kanan lalu tidur. Nah, ini yang ringan-ringan ini banyak yang kita lupa. Bisa jadi bahwa tidur itu akhir hidup kan. Ya. Makanya kita bener-bener ketika tidur itu menutup hidup dengan yang terbaik karena bisa jadi tidur itu akhir hidup. Makanya Nabi ngajarin semacam itu, berwudu, berbaring di sebelah kanan, lalu kita baca doa, berzikir, kemudian tidur. Nah, bangun tidur, Rasul kan baca alhamdulilladzi at'amana wa saqana. Wajalana minal muslimin. Itu mah habis makan, Ustaz. Kan mimpi makan nasi padang. Oh, alhamdulillah. Iya. Amatana wa ilahi Iya. Wah, hari kertunduhnya. Alhamdulillah di ahyana ba'dama amatana. Sok diumumkeun di masjid kan. Iya benar. Nah, kita bersyukur kenapa? Allah masih memberi amanah hidup kepada kita. Nah, kalau Rasul tuh beres bangun, kemudian baca 10 ayat terakhir surat Ali Imran, Masya Allah. lalu beliau berwudu. Nah, yang unik dalam beberapa hadis, ada beberapa sunnah nih. 1, jangan mencelupkan tanganmu ke dalam bejana sebelum kau mencucinya 3 kali. Jadi jangan dianclomin. Apa dianclomin? Dicelupkan. Dicelupkan. Karena dulu kan berwudu tuh dicelupkan tangan tuh. Oh. Kenapa? Karena engkau tidak tahu di mana tanganmu bermalam. Nah, jadi Islam mengajarkan sebelum ayeuna ada hand sanitizer dan yang lainnya. Harus bersih ya. Kita tidur saja, bangun harus bersih. Komo di luar, geus nyabakan naon di luar teh. Usum si copit teh nya. Iya benar. Jadi Islam udah ngajarin sebelum pemerintah mengadakan 3M. Mulai dari diri sendiri. Menggunakan masker, Bukan. mencuci tangan, dan menjaga jarak. Oh, itu 3M AA harus itu. harus ada kopi ini Mas Tad ya. 3M. Kode nih. Kan kalau 3M AA mah tidak begitu. Gimana? Mulai dari yang terkecil, mulai dari diri sendiri dan mulai saat ini. Setuju tidak? Setuju. Baik. Lanjutkan ini. Enggak, Ustaz. Jadi lupa ate ngebahas apa baru 3M. 3M kan tuh kan. Nah, mencuci tangan, pakai masker belum ada zaman dulu tapi kita lihat spiritnya hampir sama. Kemudian menjaga jarak eta mah apa istilahnya untuk ayeuna ya. Tapi dari sisi mencuci tangan, lihat Rasul udah ngajarin apalagi di luar ya. Kita udah pegang apa itu. Rasul bangun tidur cuci tangan dulu. Alasannya apa? Kau tidak tahu di mana tanganmu bermalam. Karena definisi tidur itu bukan merem. Apa itu, Ustaz? Apa tiap orang yang merem tidur? Enggak juga. Enggak. Orang yang tidur pasti merem, tapi yang merem belum tentu tidur. Ya. Tukang kopi merem tidur lain. Bukan. Nah, Lamun, Ustaz. Tunduh. Dulu Galau, juga galau kehujanan. Oh, nonton itu. Oh iya. Jadi gini, orang tidur definisinya kalau kata Nabi, kalau engkau sudah tidak tahu di mana letak tanganmu. Kenapa letak tangan tidak kaki atau kepala? Karena yang paling aktif saha tangan. Kan kemana we teteh jalanna. Tiba-tiba kuku teh harideung we. Kita menghitam kuku tuh. Dari mana itu mainnya? Siapa tahu udah main kemana? Lilin mungkin Ustaz kan dulu mah pakai. Iya, bisa jadi kalau ini main kata tangga kan celaka. Bangun, harideung ya. Iya betul. Kan di sini ada bakteri apa? Makanya Nabi itu jangan mencelupkan tanganmu ke dalam bejana sebelum kau mencuci. Tanganmu tuh, cuci tangan. Terus apa yang dilakukan oleh Nabi? Beliau itu istinsyak. Tahu istinsyak? Yang masuk Menghirup hidung ke air. Air ke Air hidung. kebalik. Ada yang enak. Iya, Ustaz. Menghirup
air ke hidung, Ke dalam hidung, istinsak. ya. Oh. Terus istinsar, insatnya disebrengin. Gitu ya. Nah, sok bahasanya apa sok? Dikeluarkan dari hidung. Orang Sunda mah ngeunah, diingsrek, disebrengkeun. Ya. Diinsrek dan ya. disebrengin gitulah. Dihirup dan dikeluarkan Nah. airnya ya. Nabi itu istinsak 3 kali, menghirup air ke hidungnya dan mengeluarkannya 3 kali. Kalau sekarang kan orang kopi tuh malah jurus isep air ke hidung kan. Sampai kemarin kalau salah ketika di siaran salah satu TV itu satu live ya. Pas Ustadz Yusuf Mansur Pak Agim ya itu malah menghirup cairan infus ke hidung. Iya, untuk biar- membersihkan si biar cop bersih. itu. Iya. Nah makanya kita udah diajarin oleh Rasulullah SAW bangun bukan kumur-kumur dulu malah menghirup air ke hidung lalu dikeluarin. Kenapa? Pak Inas syaiton yabitu fi khaisumi, kalau tidak salah redaksinya seperti itulah kurang lebih. Karena setan tuh bermalam di hidungnya. Bisa jadi setan hakiki ting nongkrong atau kadang disebut setan tuh kotoran. Karena ketika tidur itu yang paling banyak berperan napas pakai mana? Hidung lah, Stan. Ustaz. Nafas pakai mana? Tapi bener loh Ustaz. Ya kan ada mulut juga ada kan? Oh iya. Oh, jarang kan? Jarang. Tapi paling Kalau pakai mulut biasanya ada suaranya Ustaz. Nah, ada tergantung nanti mainnya di kunci apa tuh. Nah. Ngorok ya. Yang ngerok hidung Ngerok. kan yang paling berperan. Makanya luar biasa Rasul sunnah yang terkecil nih. Cuci tangan, kemudian menghirup air ke hidung dan mengeluarkannya. Nah, lalu apa? Bersiwak setelah itu. Bersiwak lagi. Makanya siwak itu ma'akuli wudu setiap wudu atau ma'akuli sholat setiap mau sholat. Dibersihkan. Karena beda kalau odol, pakai odol itu Pasta gigi, kuota pas Odol mah merek atuh. asa belum ada merek odol. Ada yang zaman Sama dulu. jeung sanyo lah. Iya bener. Eta sanyo pareuman. Orang Sunda Padahal mah. mah jet pump. Iya gitu. Diet pam tuh disebutnya non sanyo. Sanyo. Sama jeung reka mana? Dulu kalau orang Sunda tuh eta saya mau ke lebih panjang kan naik naon naik Honda. Aduh. Oh. Naon Honda angkot. Angkot. Angkot nyebutnya naon? Honda. Sama dengan Badai Meser Aqua merek Almaksum. Maaf, Iya, iya, brand iya, yang iya. disebutin nih. Iya, tapi dari kita mah gitunya. Iya bener. Meser Aqua merek Almaksum. Aquana nu murah nu mahal cenah. Padahal mah air dalam botol. Nah, jarang. Bu, mau beli air dalam kemasan? Jarang, betul. Bu aya Aqua, aya tapi mereknya misalkan Al-Maksum. Nah, mereknya Al-Maksum, mereknya noh kalau PDM ada punya Hanaang. Aduh, oke, sukanya support ke Depa PDM. Ya, enggak ya. Hanaang. Sponsor ya. Mereknya Hanaang. Jadi ada Aqua Hanaang. Lucu di orang Sunda mah Iya, luar iya, biasa iya. lah. Aduh, ya Nah, makanya Rasul tuh siwak kalau pakai pasta gigi, si odol tuh merek, tapi saya belum lihat ada merek odol sih. Pasta gigi itu kuotanya 2 kali. Karena ada zatnya itu yang nggak bagus kalau kita terus rajin gitu kan. Makanya rata-rata kan iya. di situ anjurannya berapa kali? 2 Dua kali. kali Iya, iya. sebelum tidur sama Pagi-pagi. pagi-pagi. Iya, harusnya pagi-pagi pun bukan bangun pagi sebenarnya, beres Sarapan. sarapan. Tapi kan orang mah hostnya lumayan. Manya rek sholat subuh. Amin, iya candi bersihin kan luar biasa. Makanya sebelum subuh makan. Oh iya benar juga. Sarapannya sebelum Subuh. Jadi bisa Sahur, sikat sahur, gigi. sahur. Sahur. Berarti tetap sahur nggak dinten. Nah, kalau siwak tuh nggak berefek gitu. Cuman ya habis saya kebetulan lagi nggak bawa nih karena memang belum beli. Berarti Bisa nggak ya. ada ya. Belum beli udah lama. Saya. Siapa yang mau ngirim siwak bolehlah ke sini. Boleh lah ya. Jadi kan itu yang menghidupkan sunnahnya. Nah itu terus tuh. Tapi kalau siwak itu uniknya itu aneh saya suka pakai. Kan siwak tuh nggak ada apa namanya tuh nggak ada pasta giginya. Tapi sok kerennya kalau ada siwak dicium baunya nggak bau mulut kita. Nggak bau baham ya. Iya, bau Bau mulut maksudnya. Tapi bau nggak baham. jangan begini. Siwak pun menyubiah. Aduh ya Allah inget deh. Tenang azoroku Aduh, gitu. ya Allah. Apalagi usum covid mah temen yang diinjem-injem. Benar. Nah, ini Nabi menjaga yang terkecil, yang tersederhana. Makanya jangankan kebersihan yang luar biasa ya, yang besar, yang kecil juga sama. Termasuk kata Nabi, tanazzahu minal bauli fa inna amata adabil qabri minhu. Bersucilah kamu dari air kencing.
Selain kita perhatikan bab wudu menghilangkan hadas kan, masih ingat bedanya hadas dengan najis? Insya Allah. Nah, sok. Insya Allah enggak. Iya. Insya Allah teh, insya Allah iya, insya Allah enggak. Ya itulah. Cing, apa bedanya hadas dengan najis? Beda pastinya. Betul Ustaz. sekali. Silakan, 100%. Tuh, ya anehnya. Silakan, Kalau Ustaz wudu Imam. itu menghilangkan hadas, menghilangkan najis. Hadas. Hadas. Iya. Kalau hadas itu ada berapa dua? Hadas besar, hadas kecil. Nah, ditinjau dari apanya? Yang keluarnya kalau kentut kecil, hadas kecil. Oh, enggak Ustaz. Enggak gitu konsepnya kan. Waktu itu juga. Iya. Kecil atau besar itu dilihat dari kalau kecil itu hanya anggota tubuh tertentu yang dicuci, kalau hadas besar harus seluruh tubuhnya. Bukan dari sisi keluarnya gede atau kecil. Kecil. Nanti buang air kecil hadas Kecil. buang air besar hadas besar. Kebayang itu kan. Gitu ya. bener. Ya, kabayang nu main ceret kudu mandi. Terus we nu diare mandi terus repot kan. Jadi masuk angin atuh, Ustaz. Kalau najis itu kan sesuatu yang kita nggak boleh bawa sholat. Iya. Kalau najis itu dipahami oleh akal, hadas itu tidak. Sok contoh orang buang angin, kenapa yang dicucinya muka? Iya. Pan dosa nama eta. Dicuci nggak yang punya dosanya? Gitu kan? Nu tersangkan, nu Itu kecuali kalau angin membawa kawan-kawan. apa? Ya. Oh, aku tahu itu. Yang membawa serta yang lain. Iya, gitu. iya, iya, mau iya. masa ya. Langsung nama angin wabukurihi. Aduh, baru. Nah, itu baru dicuci. Nah, tapi kalau najis itu dimengerti oleh akal. Kenapa? Karena terindra, teraba, tercium. Makanya dulu Nabi itu luar biasanya mengingatkan, tanazzahu minal bauli. Bersucilah kamu dari kencing karena kebanyakan adab kubur itu karena itu. Oh. Sampai Nabi pernah lewat di satu kuburan, kata Nabi ini penghuni sedang diazab. Bukan karena sesuatu yang besar, karena yang kecil. Apa? Dia tidak menjaga dirinya dari percikan air kencing. Tuh, jadi Nabi itu sangat membersih, jadi sangat memperhatikan kebersihan. Mata tapi aneh diurang kamar itu baru wangseurnya. Iya. Aneh gitu, Aneh. lebih Ustaz. aneh. Padahal Kadang-kadang baru pesing. Eta teh nusok kalau saya pernah lewat di satu terminal dulu gitu, saya nggak akan sebut terminal lebih panjang ya. Itu Udah. sebut lebih Iya, panjang. Dulu, Iya, kalau sekarang udah bagus sih. Amin. Dulu sekarang Iya, udah lama. Masuk lorong teh, pesingnya nggak enak. Biasanya laki-laki apa perempuan? Laki-laki. Laki-laki, karena laki-laki kan portable. Gimana saja bisa kan? Oh iya betul. Nusok kencing sembarangan kan, sampai ada dulu film jangan kencing di sini inget banjir kemarin kan gitu. Ah, emang banjirnya gara-gara itu Ustaz? Kan enggak. Ada film si Dono. Jangan kencing di sini inget banjir kemarin. Tapi orang Indonesia mah susah sih. Sehingga dilarang kencing di sini, pindah belah dia. Iya. Iya, Kan iya. enggak di situ. Iya, katanya. dilarang buang sampah sebelah sini. Pindah berarti. Pindah belah itu. Tunggu nama dilarang buang sampah di sini dan di sepanjang sungai ini. Jadi panjang gitu. Karena susah di kita. Makanya dari yang tersederhana menjaga percikan air kencing berarti pantas kalau tadi kembali ke bab underwear. Kenapa tidak bau tapi nggak sebau mereka? Karena kita tuh dari bab IEG diperhatikan. Kan dibersihkan ya. Bersihkan. Air kencing itu sok atau di kita mah jain lagi itu mah kan saeutik. Iya. Kadang-kadang pakai tisu unggul. Nah, Kadang-kadang enggak malah. kadang-kadang tidak. Kadang-kadang apalagi puntennya ada orang yang nggak tahu nih sopir atau bukan, banyak ada beberapa sopir yang suka gitunya. Kencing kana ban, bergedik, sidrek, buntang banding kana ban, ya asupun Allah. deui gitu kan. Itu nggak adab tuh. Iya. Karena ternyata adab kubur karena itu. Sampai Nabi itu ngatur kan bersuci itu dari najis tuh boleh pakai air, boleh pakai batu. Lain diprek-prek kadang. Aduh ya. Bahaya tuh. Boleh pakai air, boleh pakai batu. Jadi dulu tuh. Dipeprek digeprek Ustaz. Nah, geprek lain lagi. Ayam nung. Nah, ada satu permasalahan di bab fikih itu. Apakah boleh bersuci pakai batu saja tanpa air atau pakai air tanpa batu? Karena sempurnanya itu istinja wal istijmar. Istinja itu pakai air dibersihkan dan istijmar pakai batu. Karena dulu kan sabun belum ada. Ya. Jadi kalau orang tuh supaya tangannya, nah ini lihat bab kebersihannya, supaya orang nggak kena langsung ke najisnya, pakai batu dulu. Oh, iya. Dibersihkan najis pakai batu dulu. Ulah kebayang batu kali diurang nu baru leud kitu eta mah susah. Iya. Komo jeung main ceret hese. Nah, kalau di Arab itu jadi ini jadi bakal geleuhu tapi enggak apa-apa lah. Dan ini mah ilmunya ya. Iya. Jadi batu di sana kan lain yang menyerap. Soknya tinggal adalah kalau ini udah umroh berapa kali? Sekali. Nah, ke Jabal Rahmah enggak? Atau enggak lihat gurun pasir lah kan di sana kan? Iya. Tuh lihat batu-batunya kan.
Nah, itu batunya tuh boleh yang 3 sudut atau batu 3 dulu kata Nabi, istijmar itu dengan batu. Tidak boleh dengan raus. Apaan itu? Tai unta tuh raus kalau di sana. Oh. Tai unta tuh raus. Raus. Ya raosun, tai unta tuh bahasa Arabnya raosun. Oh. Walaupun kotoran unta itu lebih si kerasnya ala batan batu, sama dengan batu tetap nggak bisa. Karena itu makanan saudaramu, yaitu apa? Jin. Makanya pakai apa? Batu. Nah dulu hikmahnya apa? Supaya tangan nggak kena langsung najisnya. Bersihkan oleh batu dulu. Udah bersih nih, baru disusul dengan air. Makanya para ulama membolehkan, boleh dengan batu saja, boleh dengan air saja, tapi sempurnanya pakai batu dan air. Artinya dari dulu ulah kabayang umat Islam az-zaraq warujitu wal gelehu. Sejak dulu sudah memperhatikan ini. Dari mulai penempatan WC, jangan sampai buat WC ada WC tak ada dusta di antara kita. Ah, gimana itu, Ustaz? Itu si klosetnya 3 ngajajar tanpa ada hak jadwal. Aduh ya Allah. Tanpa ada penghalang itu. Ngopi tapi Jadi WC ngobrol. udah belum? Aduh ya Allah. karena kan sekarang sampai Islam ngajarin satu, nggak boleh buang air itu di tempat orang berteduh yang menimbulkan laknat orang. Nggak boleh tengah jalan, itu bahaya. Itu mah jiwa, Ustaz. Itu keselamatan jiwa, Ustaz. Anjok. Terus tempat sumber air gitu kan, itu nggak boleh. Nah, termasuk Nabi itu kalau buang air itu harus di tempat yang tersembunyi. Artinya sudah ngajarin bagaimana sunnah kalau ketika bab letik itu kan bab buang air itu bab mungkin jijik apa sesuatu yang al-gelu waruji itu, tapi ternyata dalam Islam itu dibahas. Tidak boleh dia buang air di tempat terbuka. Harus ditutup. Kalaupun terbuka jauh dari pandangan orang. Nah, iya kan aya WC tak ada dusta di antara tiga itu. Sigana bari ngarobrol we. Ece tuh. Tapi physical distancing, Ustaz. Iya, memang iya sih. Beda semeter tapi nggak ada penghalang. Aduh ya Allah. Jadi bau tuang naon mah bayang. Bari ngobrol we uplek. Karena nanti ada dalil juga. Tidak ke orang yang sedang begitu. BAB misalkan itu udah boleh ngobrol. Kamu nerima telepon. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Naon ce? Nah, itu kan nggak boleh. Maka di kita kan ada tren sekarang bawa HP ke WC. Iya. Apalagi kalau ada wifi itu. Oh gitu? Aduh, susah. Ngaku tak. Bawa aya wifi di WC. 2 jam bayangkan. 2 jam lila kieu we. Assalamualaikum, salam Kang Buni. Ada jadwal enggak? Insya Allah itu zikir kabeh eta. Iya, bener. Dulu Nabi itu iya. kalau mau masuk ke toilet Dulu. itu kan ada cincin beliau yang tulisannya Muhammad Rasulullah. Beliau ditanggalkan dulu. Ayo orang, assalamualaikum, waalaikumsalam, gimana? Kok Ustaz mirip banget. Iya kan bisa. Atau sekarang nggak ngomong tapi tulisan. Iya. Nah, apalagi murojaah. Wow, Aduh ya Allah, astagfirullahaladzim. Masya Allah. Nabi masuk lami lumayan bari ngapalkeun Ar-Rahman. Itu wrong place. Iya betul. Ya wrong place. Iya. Salah tempat. Di masjid tara, di WC Cina eta. Di WC kan bari tambah nganggur. Nah, makanya Nabi ngajarin tuh jauh dari pandangan orang, dihalangi, bersucinya sempurna. Karena orang Islam mah beda gitu. Nah, ini dari sunnah-sunnah tadi kan, dari mulai mau tidur, bangun tidur, kan sudah bangun tidur kemana? Ke WC, Nabi ngatur yang semacam itu. Bahkan kaki saja mana dulu diatur. Iya. Kalau kita masuk WC yang ada pintunya, kalau hari WC di kali makan mana heula bingung. Ini lawangna nu mah. Iya betul. Tahu. Kayak mana baca Allahumma ini kan ada Ustaz kalau saya buang airnya di sungai itu kapan saya baca Allahumma ini a'udzubika minal khubuthi itu al-khala. Al-khala itu tempat khusus buat buang air gitu. Sampai ngajarin begitu. Makanya ada satu kata Nabi ini khamsun minal fitrah. Waduh, sudah jam berapa nih? Wah, 10 menit ya. Masih jauh, Ustaz, setengah 11 tuh. Ada 5 hal yang termasuk fitrah. Fitrah di sini sunnah. Tapi kadang-kadang orang melupakan. Tapi ada beberapa yang nggak lupa sih. Satu apa? Khitan. Khitan nggak lupa kan? Khitan kan nggak lupa? Udah. Berapa kali? Satu aja. Nah, khitan itu bagian sunnah para nabi. Bahkan kalau dalam sejarah itu yang teriwayatkan ya,
Ibrahim alaihissalam yang nabi yang teriwayatkan di khitan. Saya nggak tahu Nabi Adam sebelumnya ya, nggak ada dari riwayat, bukan berarti nggak di khitan. Nah beliau malah di khitan dalam riwayat Imam Bukhari, ikhtatana Ibrahimu alaihissalam wa huwa ibnu samani nasanatan bil qadum. Beliau Ibrahim alaihissalam di khitan di saat usia 80 tahun. Bil qadum kampak. Serius Ustaz? Ini asli lah kok kampak aku. Kalau meleceng dikit aja itu ya nggak habis sudah. Wah, Ya, aduh. Nyeri asli atuh kebayang ku kampak. Itu buat apa? Karena saking ingin menghidupkan perintah Allah. Kan ada kalimat wa idh tala Ibrahim rabbuhu bi kalimatin fa'atamahunna. Jadi kalimatnya ketika Ibrahim diuji oleh Allah, keluar martabak kan? ujian bener. Keren banget nih, Masya Allah. Aduh, Lukman ganteng nih. Tapi kayaknya kan Masya Allah. dikati martabaknya dikatnya. Padahal baru bergumam ya tadi ya. Iya. Bergumam di mic. Jadi teman-teman di Langsung sana dijawab. mohon maaf ya, ini tadi martabak lewat, jadi mengganggu live streaming gitu. Jadi Ibrahim alaihissalam beliau di khitan itu di usia 80. Kenapa? Karena itu baru perintahnya. Ya. Walaupun sakit, kalau ini perintah Allah, yakin Allah tuh nggak akan mendolimi hambanya. Betul. Aman cek Allah teh ditah kusaha ku kampak gitu. Karena yang ada kampak. Dalam saya lupa baca di tafsir apa ya. Sebetulnya Allah nggak memerintahkan pakai kampak. Itu mah kan alat mah apa saja silakan. Yang penting tajam ya. Nah, tapi karena masalahnya beliau ke melahan awi itu lagi pertebang kayu itu, yang ada itu ini perintah langsung kerjain. Berdarah, ya sama lah berdarah ada manusia biasa gitu. Nah, ini khitan. Dalam Islam tuh khitan itu usahakan sebelum balik. Ya. Sebelum balik. Iya, jangan sampai usia 18 tahun belum dikhitan. Rangke. Oh iya benar. 2 Saya jam. karena dulu saya masih ingat tuh tahun berapa ya itu ada orang tuh usia sekitar 19-20-an lah. Baru Itu dihitan. ngadain sunatan massal. Oh. Peserta tuh cuman 7 sih sebetulnya, 7. Kita kuota 10. Susahnya nih yang Takut. dapat 7. Tiba-tiba ada orang datang, "Kang, bisa masuk 1 lagi? 3 lagi juga bisa, Kang. Siapa yang mau didaftarin?" "Saya bisa ikut daftar nggak?" "Hah? Bener Mas." "Saya yang mana? Putranya?" "Enggak, saya belum punya putra, Mak." Buat saya. "Hah? Emang usia berapa?" "Itu usia saya 19-20. Sebentar saya bilang dokternya dulu. Saya bilang ke dokternya Susurian. "Dokter, ada mau peserta lagi?" "Ya nggak apa-apa, ada kuotanya kita 10. Tapi ini luar biasa." Akhirnya. Ya, usianya segini. Atau cina gunting lagi, ada gorean aja. Minta gunting baru Ustaz tuh jangan-jangan. Di harian, "Mas, Mas mau dihitan tanpa dibius nggak?" "Oh, cina kan Mas mau gedean kan biar cepet sembuh nah gitu kan." Tapi akhirnya ya diikutin juga, yang lain udah pada pulang sih, kan kita menjaga kemaluan, menjaga apa, rasa malunya, menjaga rasa malunya udah ngapain bukan, ya ditolong. Belum, memang aslinya Tapi dia itu pendatang. pas dibersihin Ustaz banyak orang. Emang dikerok lah Mas, Kan, gitu kan. kan sunatan massal kan? Iya, apa udah pada pulang dulu, udah beres acara lah, kasihan lah menjadi peserta tapi dia, saya malu sebenarnya, tapi saya nggak punya uang. Oh, Ya udahlah minta Bismillah maaf gitu. saya. Karena kalau di daerah kampung saya dulu ya, tapi sekarang mudah-mudahan udah berubah. Itu rata-rata SMA, SMP kelas 1, SMP kelas 2 baru. Asli nah. Bahkan zaman-zaman katanya bapak saya dulu, kakek dulu makan yang namanya di hitan tuh sina berendam dulu di air ya, di sungai dari badai-badai subuh tuh. Oh karena belum ada bius Iya, mungkin ya. langsung diheta, dieksekusi itu. Nah, ini khitan termasuk sunnah. 2, kemudian al-istihdad. Ini sunnah yang mungkin jarang orang mengerjakan juga. Istihdad itu mencukur bulu kemaluan. Aduh, jangan sampai dari mulai balik sampai punya anak sudah balik nggak pernah dieksekusi. Nah, makanya nih ya teman-teman, sing rajin. Nanti berapa hari sekali nanti kita lihat. Kemudian taklimul adbar, memotong kuku. Ya. Para ranjang gitu Aku tahu. kan Jumat, Bersih. Ustaz. Kan Ini. sepekan sekali, Iya, Ustaz. sekali. Oh, Iya. bersih nih kukunya ya. Jangan Bersih sampai tuh. umat Islam tuh kukunya sampai setengah. Ah. Keripung kayak lamun ombe hese. Benar. Susah kan? Nah, makan juga repot, Makan apalagi begini yang panjang-panjang kayak dipakai cebok kan nempel di dia. Nah, hati-hati. Taklimul adbar, motong kuku. Kemudian natpul ibti, mencabut bulu ketiak.
Dicabut Ustaz. Dicabut, jangan dicukur. Peres lumayan. Waxing? Jangan kebalik. Kalau bulu kemaluan jangan dicabut. Sakit. Aduh, linu. Yang itu dicabut. Makanya ada yang dalam satu hadis, dalam satu keterangan, bukan hadis ini, bin Nawaroh tuh dengan apa? Dilerap busana. Wah, aset. Jadi jangan sampai orang Islam tuh keteknya tuh siga kelek ayam hideung. Oh iya. Siga ada hayam di dia. Karena Ada bulu ayam Apalagi- gitu ya. Iya, iya. Karena kan apalagi diuntun. Iya, Masya iya. Allah. Diuntun. Diuntun. Dikempang, Jadi dikempang. jadi orang Islam masih bersih. Jadi olah burket karena di antara katanya yang suka bau teta. Makanya Islam Faktornya ya. bersihin bulu kemaluan, bulu ketek. Ini yang sederhana, tapi sebetulnya ini termasuk fitrah, sunnah. Sunnah ya Ustaz ya. Kemudian waqasus sarib, mencukur kumis, memotong kumis. Nah, di dalam riwayat yang lain karena sudah jam 9 nih, itu ada 10 malah ditambah. Di antaranya qasus sarib, membiarkan jenggot. Walaupun para ulama nanti berbeda. Anda kan pada bersih-bersih, orang lumayan ayaan. Nah, ya. Nah, udah pakai ya minyak Allah, nggak tilu. tumbuh. Berapa? Lumayan lah. Lumayan. Aku tuh ini udah pakai minyak Ustaz. Minyak naon? Kalau ada minyak goreng atau jalan. Enggak, ini teh pakai minyak yang itu yang buat penumbuh, nggak tumbuh-tumbuh. Gimana dulu? Temunya tempat lain loh. Atau rambut kan maksudnya. dipindahkan nggak dia. Betul, betul. Nah, sunat tapi kadang-kadang yang berjenggot tuh lebih ganteng kayak yang di tengah nih. Aduh, Masya lebih- Allah, berjenggot tuh lebih tabarakallah. mantap. Yang kayak ini akang-akang di sini pada berjenggot bagus Iya, tuh. bidadari bergelantungan kan. Tapi nya amun nu tilu lembar teuing ya. aku atuh. Makanya para ulama beda pendapat. Satu mengatakan wajib kalau dicukur dosa, satu lagi mengatakan tidak. Kenapa? Karena ini sebagai pembeda. Dalam satu hadis malah qalikul musyrikin ahfus syawarib wa auful liha. Berbedalah kalian dengan orang musyrik, biarkan jenggot itu dan cukur kumis. Dalam riwayat yang lain, juzus syawarib wa arful liha qalikul majus. Cukurlah kumis, biarkan jenggot, berbelah dengan orang-orang majusi. Nah, Rasulullah diceritakan kepada beliau ada orang-orang majusi, mereka itu membiarkan kumis-kumis mereka dan mencukur jenggot mereka. Maka kata Nabi, berbelah dengan mereka. Jadi ciri itu ciri khas. Makanya ada cara pandang ulama kedua memandang begini, ketika kumis bukan jadi ciri khas agama tertentu, kumis bukan ciri khas orang-orang majusi, orang Yahudi lagi, maka jenggot hukumnya menjadi tidak wajib. Kan dulu kan ketika mereka pakai kumis ciri khas, Ya. maka umat Islam jenggot. Sekarang kumis jadi ciri khas nggak? Enggak sih. Apakah orang yang berkumis pasti Yahudi? Enggak juga, Yahudi jenggotnya panjang. Iya, benar. Jadi ada ulama kedua bahwa mencukur jenggot itu tidak berdosa. Ketika jenggot sudah bukan jadi ciri khas lagi umat Islam, karena kumis pun bukan jadi ciri khas orang Majusi. Yahudi ataupun Majusi. Sementara cara pandang ulama kedua, pokoknya mah dalilna aya, sohih sudah weh. Kalau yang ngurud dosa. Nah, ini ikhtilaf para ulama gitu. Hadisnya sohih gitu. Makanya paling aman jenggotan itu lumayan lah. Lihat nambahan goreng kan nambahan ganteng. Ini Nah, ada. promo jenggot lah. Kemudian wasiwak. Nah, termasuk siwak juga. Makanya kalau bedana dengan pakai sikat gigi dan pasta gigi nggak bisa dibawa-bawa. Iya. Siwak ambil satuan. Dan kita bisa berbagi. Bade, nah, kan Enggak. bawa dua. Oh, Satu lagi kirain belum. bekas Ustad. Mohon Bukan maaf Ustad ya. Barokah. Kemudian wastin syakul ma, menghirup air ke hidung. Tadi sudah Ya, kita bahas. betul. Wa qasul adpar, kemudian memotong kuku. Wa ghuslul barojim, ini yang sekarang masuk tuh, mencuci tangan sampai kita. Nah, sela-sela. di sela-sela gitu tuh. Gitu, meruas-ruas tangan tuh dibersihkan. Gitu. Jadi sebelum ada yang begini, tapi bukan begini gitu. Bawa TikTok. Tapi ada masarehe gitu nya. Iya. Masarehe nah gitu. Jadi dicuci sampai ke apa sela-selanya itu termasuk sunnah. Jadi sebelum ada anjuran dari pemerintah 3M tadi mencuci tangan kan ada juga ya protapnya Iya, begitu benar. juga ya. Iya, betul. Minimal 20 detik gitu. Nah, umat Islam sudah diajarin bagaimana sunnahnya ghuslul barojim. Kemudian natful ibti tadi sudah mencabut bulu ketiak, wahalkul anah, kemudian mencukur bulu kemaluan, wastin qasul ma, dan apa? Ombeh itu bahasa bahasanya? Cebok.
Nah, baik BAB atau BAK, kecuali kalau BA yang alone ya, kalau BA yang berjamaah tuh membawa kawan-kawannya itu. Tapi kalau BA alone hanya angin, munfarid atau munfarid lah. Munfarid ya. Angin saja itu enggak. Tapi Iya, ini iya. Islam ngajarin cebok air mah digararanti ku tisu. Iya. Asa uli modern pada Mana tisunya ada di saya mah warung ada tuh. WC lebih baik WC jadul non. Kajian make gayung lah di masjid Iya. mah. Ulah make anu saeutik. Cebok make sakieun kumahakeun. Apalagi ada yang make apa digital. Iya. Dia sudah keluar ngacor Iya, sorangan. dipencet, terus ada itu. Satu pararugunya saya mending nyokot ku siwur we. Itu lebih bersih. Nah, Lebih ini puas, termasuk hal yang sunnah. Makanya nggak akan terjadi orang penampilannya keren, ganteng, tapi bau gitu. Makanya tadi ada 5 dan ada 10. Tadi itu menjaga kesucian diri. Termasuk lebihnya Rasul tuh kadang meminyaki rambutnya. Oh, Kemudian pakai kayak pomade beliau ya. tuh disemprot kayak non hairspray tuh. Enggak. Iya. Dan beliau itu suka memakai minyak wangi. Ini kurang kecilnya ada nih minyak wanginya. Pakai kasturi kayak atau apa gitu ya, atau kasbon. Jadi beliau itu suka meminyaki rambutnya, artinya perlente rapi, gitu bersisir rapi, akrim sallallahu Pak Usut tidak gitu ya Allah. Mending pakai kopiah kereta. Iya, Ustaz, ini tuh kan hujan. Tak Oh, mau dia tampil mah teh. rambutnya gitu, Stan. Dia mau tampil teh nyisiran. Itu kan diminyak kayak munte kan ada tadi teh Itu martabak. pomade, Ada pomade. martabak telurnya. Dia Ini tuh baru kerimat, Ustaz, makanya kayak yang lepek. Oh gitu. Iya. Lain kali sing kelimis sing bagus itu kayak beliau kelimis tuh kan. Kayak lihat John Lennon atau Paul McCartney. Oh, I see. Paul McCartney. Tapi ini juga gaya-gaya Korea, Ustaz, kayak gini. Ya memang kewajahan kalau Anda Oh, ini Korea, Korea. korek korengan. Nah, makanya kalau ini kan ada kewajiban, silahkan mau ala Korea tapi yang paling pokok Bersih kesucian ya. kebersihannya. Luar biasa. Jadi ini hal-hal yang memang tadi kita anggap sepele tapi termasuk sesuatu yang ada apa diperhatikan dalam Islam walaupun ini hal yang sangat kecil. sepele. Oh, Itu lu barangkali kayaknya udah jam 10. Oke, kita bakal buka ya pertanyaan yang udah ada. Ada? Di live chat. Ada yang mau nanya silakan teman-teman mungkin yang tadi saking keasikannya ngelihat. Oh, tadi mohon maaf kalau ada ketidaknyamanan karena ada sedikit trouble ya Iya. di jaringan mungkin. Tadi Ustadz silakan diulangi lagi dari awal. Masya Allah. Itu mah operator kasih dak. Kita ke semangatnya. Enggak cuma ada beberapa part doang ya. Ada beberapa part ya. Berapa lama? Nah, Oke. Tapi siap kalau ya. suaranya masuk ya ke Tapi- situ mah. ada juga. Sekarang kita udah live, masih live kan? Masih. Oh masih ya udah. bener-bener. Boleh deh kita kasih kesempatan juga ya sebentar untuk teman-teman yang mau nanya seputaran bahasan kita yang sangat luar biasa karena ini Islam tuh mengajarkan suatu hal yang Oh, sangat tuh. kecil banget tentang Kecil. kebersihan nih Dika ya. Boleh langsung di live chat kita. Ada. Silakan langsung bertanya, kita tunggu sesaat. Kenapa Dika? Ada yang mau nanya? Nih, Ustaz, aku ada pertanyaan. Nah, Yang Mbak ini mengenai- menarik sekali nih. Nih, mengenai Belum, mencabut bulu ketiak. Mm. Itu kan perih ya, Ustaz ya? Ah, cek saha. Iya. Ada teknisnya. Kalau Nah. aku memang dicabut Oh sih, udah. sama mama aku. Oh, Setelah boleh. punya istri sama istri aku. Ya Allah. Aduh. Mau lihat. Tapi itu habis mandi kan? Enggak juga, biasanya kan itu Harus kalau udah mandi lebih gampang. Nah, gini Ustaz, masalahnya kan sekarang tuh ada tuh yang apa produk waxing. buat waxing gitu. Itu jatuhnya cabut atau mencukur? Cabut. Oh, itu Cabut. Kalau dicukur mah tuh kudu make waxing, udah aja digunting ku sorangan. Ah. Tempeakeun ada yang aduh Iya. pakai salon pas atau apa ya? Yang Aduh, tempeakeun. enggak pakai sarung Jebret. pas dan panas aduh. Oh, gitu. Iya tuh waxing, Aduh, waxing, panas waxing. dong. Ya, Itu gitu. jadi enggak ada kan kayak kalau waxing kan pakai kayak tape gitu kan. Iya. Nah, ini ada yang pakai kayak apa? Krim gitu. Ya itu waxing. Oh, itu. Oh, Kan Iya. waxing itu pakai krimnya dulu, baru nanti kita ada semacam kayak tape-nya gitu. tape-nya gitu buat ngelepasin itu. Oh, itu kalau dalam sunnah itu gimana cabutnya, Ustaz? Oh dulu mah nakul tuh dicabut hiji-hiji, kayak manual. Oh, alah pakai Enggak bisa langsung cabut kayak bisa. Kenapa? Demi melaksanakan sunnah lah. Peres. Tapi nggak, insya Allah. Oke. Makanya lu sama istri lu. Kan belum ada Iya. Enak. Ada sih, Tekan gitu ya Allah, nyebutan Gusti. Ada istri bapak. Si bapak yang mama ya. Nah, ada Oke. pertanyaan belum nih? Udah masuk? Ada.
tapi nggak nyambung ya nih. udahlah, nggak apa-apa lah. Nah, iyalah, karena udah malam Kasihan juga ya ya, nih. sebelum kita closing. Nanti kalau bab rumah tangga nanti satu saat ya. Karena Insya kita Allah. kajiannya belum pada nikah. Iya. Aku mau udah, aku mau udah. Kebunnya mau Jadi udah. sekali lagi tadi ya atas nama Sip Media juga tadi sebutkan mohon maaf ada kendala karena tadi aku kira sinyalnya ada bermasalah bla 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 masih Iya. buffering. Nah ini mohon maaf teman-teman sekalian kalau ada kendala kita ngomong langsung terus tadi padahal ya nggak apa-apa lah. Kan nanti ada itunya, ada rekamannya. Ya, tapi ada tos ikhlas insya Allah ya. Sudah diikhlaskan karena yang pokoknya kita sudah niatnya bagus lah. Nah, Itu loh barangkali teman-teman sekalian saya kembalikan kepada dua MC yang Oke. ganteng-ganteng ini. Barakallahu fiik, jazakallahu khair. Terima kasih Gurunda kita Ustadz Imam Nuryanto untuk pembahasan yang sangat luar biasa. Hal yang kecil, yang detail ya. Yang mungkin kalau kita bahasnya kok kayak bahasanya kayak jorok kayak gimana, tapi ini fikih ya. fikih dan kebersihan bersangkutan ya. juga sama kesehatan loh. Betul banget. Masih ada pertanyaan yang udah masuk belum? Ya udah kita pamit aja kalau gitu ya. Karunya tadi teh. Soalnya pada meninggalkan waktunya disangkanya tidak ada. Oh, disangkanya ya udah. Buat teman-teman mohon maaf sekali lagi untuk ketidaknyamanan kajian online kita hari ini karena mungkin ada sedikit trouble. Yap. Insya Allah kita akan bertemu 2 pekan ke depan ya. Iya. Bersama Gurunda kita Ustadz Imam Nuryanto dengan bahasan yang sangat luar biasa. Pokoknya kalau untuk lebih detailnya nanti insya Allah teman-teman bakalan mengupload di Secepatnya, YouTube. insya Ya, Allah. insya Allah secepatnya ya. Makanya diaktifin dulu loncengnya dan subscribe dulu biar teman-teman tahu nih yang ketinggalan hari ini apa. Betul sekali. Kalau ini kita juga membuka peluang kesempatan untuk berwakaf, berinfak dan sedekah untuk membangun kawasan pesantren ya bersama murabi kita Ustadz Hanantaki. Boleh banget di bawah sini. Silakan langsung ya. Dan buat infonya bisa Instagram aja. Ada Instagramnya di pesan_tren. Betul Nah, sekali. nanti Ya udah. teman-teman follow di situ, insya Allah ada informasi-informasi yang juga program-program pemuda hijrah. Betul. Pokoknya for more info ya. Nah. Ini bisa langsung aja di Instagram di @safemedia.id dan juga follow juga Instagram Ustadz Imam di Imam Nuryanto aku mah tahu. Saya mah lupa juga Apa? jarang promo pakai saya. underscore kan? Underscore ya? Iya. Iya, Jarang, silakan. jarang promo IG saya. Pokoknya adalah ya. Pokoknya followernya udah 10.000 Kak. Masya Allah. Leuwih kali. Oh iya, Masya Allah. Pokoknya udah bisa swipe up aja ya. Nah, oke. Oke, kita pamit. Ustadz ada yang mau sampaikan lagi? Cekap. Cukup banyak. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah, akhir kata Dika Rozan Fauzi pamit. Dan Buni Hasyan pamit, mohon maaf kalau ada kesalahan perkataan, khilafan perbuatan yang kurang berkenan ya. Kita bertiga undur diri. Sekali lagi saya Buni Hasyan. Dika Rozan. Dan saya Imam Nuryanto. Akhir kata, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.